Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri berbicara soal Jens Raven yang mencetak 2 gol pada laga pemungkas grup C Piala AFF U19 2024 melawan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Jens Raven membuka keunggulan lewat golnya pada menit ke-18 dan 26. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Arhan Kakak dan kawan-kawan menjadi juara grup A dengan mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Terkait penampilan Jens Raven di pertandingan tersebut, Indra Syafri mengungkapkan bahwa hal ini sudah merupakan bagian dari rencananya untuk Piala AFF U19. Seusai dengan setting kita untuk Jens tampil di Timnas U19 ini, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita sudah berbicara dengan Jens, pertama alasannya dia perlu adaptasi, ujar Indra Syafri. Pemain berusia 18 tahun ini memang baru menjadi starter di laga melawan Timor Leste. Sementara saat menghadapi Filipina dan Kamboja, dia bermain dari bangku cadangan. Indra juga mengapresiasi permainan Jens Raven yang tidak egois dengan selalu memberikan umpan kepada pemain lain. Hal ini, menurutnya membuktikan bahwa pemain FC Dordrecht ini lebih mementingkan tim. Termasuk dengan tadi yang diperlihatkan bahwa dia tidak egois dan saya setuju, dan tentu itu yang kita mau, tambah Indra Syafri. Gol ke gawang Timor Leste membuatnya kini sudah mengoleksi 3 gol selama Piala AFF U19 2024. Nama Jairo Riedewald kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Jairo Riedewald lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani, yang menjabat sebagai komite disiplin PSSI melalui saudara dari nenek Jairo. Jairo sendiri lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Di tahun 2017 dirinya diboyong ke markas The Eagle untuk berlaga di Premier League. Meski sempat dikenal sebagai punggawa Crystal Palace, menurut data pada Transfermarkt.co.id nama Jairo kini diberi status tanpa klub. Untuk nilai pasarnya sendiri sempat menyentuh angka Rp139,05 miliar saat dipinang oleh Crystal Palace, namun kini tercatat di angka Rp52,14 miliar. Sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado, yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei 2024, namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar. Usaha PSSI menaturalisasi Ula Romeni sepertinya menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat tersebut masih bimbang menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu yang kini mulai terkuat. Para fans Timnas Indonesia tentu sangat berharap melihat Ula Romeni berseragam merah putih. Hal ini membuat mereka terus bertanya kepada PSSI terkait progres naturalisasi Ula Romeni. Mengingat jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, ketidakpastian ini membuat para penggemar Timnas Indonesia semakin gelisah. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Asnawi dan kawan-kawan adalah tim-tim kuat dari Asia dan Eropa. Karena tantangan besar ini, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berusaha mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan PSSI telah menyusun daftar nama-nama potensial yang bisa dinaturalisasi. Mereka berharap pemain-pemain tersebut bisa bermain di pertandingan pertama dan kedua pada September nanti. Namun, rencana PSSI sepertinya menemui banyak hambatan. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan pemain lainnya memiliki alasan kuat untuk menolak bergabung dengan Timnas Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah mereka masih ragu dengan nasib dan karir mereka jika mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, ujar Arya Sinulinga. Orang kepercayaan Erick Thohir sekaligus anggota tim naturalisasi tersebut juga melihat bahwa para pemain keturunan tersebut masih memiliki keyakinan bahwa mereka masih bisa menembus timnas asal mereka.
Meskipun berat, pemain seperti Ula Romeni dan Mees Hilgers masih memiliki usia muda, sehingga mereka masih bisa berjuang untuk membela timnas Belanda. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berbicara soal Jens Raven yang mencetak 2 gol pada laga pemungkas grup C Piala AFF U19 2024 melawan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Jens Raven membuka keunggulan lewat golnya pada menit ke-18 dan 26. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Arhan Kakak dan kawan-kawan menjadi juara grup A dengan mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Terkait penampilan Jens Raven di pertandingan tersebut, Indra Syafri mengungkapkan bahwa hal ini sudah merupakan bagian dari rencananya untuk Piala AFF U19. Seusai dengan setting kita untuk Jens tampil di Timnas U19 ini, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita sudah berbicara dengan Jens, pertama alasannya dia perlu adaptasi, ujar Indra Syafri. Pemain berusia 18 tahun ini memang baru menjadi starter di laga melawan Timor Leste. Sementara saat menghadapi Filipina dan Kamboja, dia bermain dari bangku cadangan. Indra juga mengapresiasi permainan Jens Raven yang tidak egois dengan selalu memberikan umpan kepada pemain lain. Hal ini, menurutnya membuktikan bahwa pemain FC Dordrecht ini lebih mementingkan tim. Termasuk dengan tadi yang diperlihatkan bahwa dia tidak egois dan saya setuju, dan tentu itu yang kita mau. Tambah Indra Syafri. Gol ke gawang Timor Leste membuatnya kini sudah mengoleksi 3 gol selama Piala AFF U19 2024. Nama Jairo Riedewald kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Jairo Riedewald lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani, yang menjabat sebagai komite disiplin PSSI melalui saudara dari nenek Jairo. Jairo sendiri lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Di tahun 2017 dirinya diboyong ke markas The Eagle untuk berlaga di Premier League. Meski sempat dikenal sebagai punggawa Crystal Palace, menurut data pada Transfermarkt.co.id nama Jairo kini diberi status tanpa klub. Untuk nilai pasarnya sendiri sempat menyentuh angka Rp139,05 miliar saat dipinang oleh Crystal Palace, namun kini tercatat di angka Rp52,14 miliar. Sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado, yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei 2024, namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar. Usaha PSSI menaturalisasi Ula Romeni sepertinya menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat tersebut masih bimbang menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu yang kini mulai terkuat. Para fans timnas Indonesia tentu sangat berharap melihat Ula Romeni berseragam merah putih. Hal ini membuat mereka terus bertanya kepada PSSI terkait progres naturalisasi Ula Romeni. Mengingat jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, ketidakpastian ini membuat para penggemar timnas Indonesia semakin gelisah. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Asnawi dan kawan-kawan adalah tim-tim kuat dari Asia dan Eropa. Karena tantangan besar ini, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berusaha mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan PSSI telah menyusun daftar nama-nama potensial yang bisa dinaturalisasi. Mereka berharap pemain-pemain tersebut bisa bermain di pertandingan pertama dan kedua pada September nanti. Namun, rencana PSSI sepertinya menemui banyak hambatan. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan pemain lainnya memiliki alasan kuat untuk menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah mereka masih ragu dengan nasib dan karir mereka jika mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, ujar Arya Sinulinga.
Orang kepercayaan Erick Thohir sekaligus anggota tim naturalisasi tersebut juga melihat bahwa para pemain keturunan tersebut masih memiliki keyakinan bahwa mereka masih bisa menembus timnas asal mereka. Meskipun berat, pemain seperti Ula Romeni dan Mees Hilgers masih memiliki usia muda, sehingga mereka masih bisa berjuang untuk membela timnas Belanda.